Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana tutorial atau cara membuat soal ya melalui quizzes atau dengan menggunakan quizzes. Oke. Yang pertama kali tentunya kita harus memiliki dulu akun quizzes ya. Oke, langsung saja kita coba. Jadi kita buka dulu ini ya. Kita buka di Google. Kemudian kita tuliskan saja ya, quizzes. Nah, ini ada quizzes, langsung kita klik quizzesnya. Nah, ini kalau kita belum punya quizzes, kita daftar dulu, yaitu berarti sign up. Sign up itu artinya kita mendaftar dulu ya. Kemudian kalau kita sudah punya email atau maka kita gunakan email yang ada ya, ini Gmail. Dengan menggunakan Gmail kita. Nah, ini ya. Gmail yang kita punya, cukup kita klik ya. Kemudian kita tunggu. Setelah itu, nah, how are you using quizzes ya, bagaimana kamu menggunakan quizzes ini digunakan karena kita di sekolahan, maka kita pilih add school. Oke, kemudian setelah itu kita pilih karena kita sebagai pengajar, maka kita pilih teacher or school administrator. Jadi kita sebagai guru di sini ya. Oke. Kita tunggu. Kemudian selanjutnya di sini what will you teach today? Nah, kita akan mengajar apa hari ini? Nah, di sini bisa kita pilih ya. Ini pilihannya ada misalnya matematika, bahasa Inggris dan seni, social study ya, world language ya, berarti bahasa dunia, science ya, ada banyak sekali pilihannya di sini. Nah, oke. Setelah ini kita pilih salah satu, atau kalau tidak langsung saja kita, karena kita akan membuat baru, maka kita membuat aja create a new quiz. Nah, kita buat. Nah, kemudian nama kuisnya bisa kita pilih, misalnya kita buat soal tentang matematika, bahasa Inggris, ataupun yang lainnya. Misalnya kita pilih salah satu ya, kita mau mengajar tentang science. Oke, kita klik science ya, kemudian name this quiz. Nah, namanya apa? Misalnya ini nama kuisnya tentang IPA. Soal IPA SD ya, kelas 4 misalnya, IPA SD kelas 4. Oke, kemudian kita next. Nah, kemudian add your first question, write your own, teleport from the quizzes library ya. Misalnya kita mau membuat soalnya, kita buat sendiri atau kita ambil soal-soal yang sudah ada di quizzes. Nah, kita buat sendiri misalnya. Oke, quizzes editor, new question, teleport. Nah, ini kita buat bentuk soalnya. Misalnya soalnya kita buat dalam bentuk soal pilihan ganda. Kita klik aja yang multiple question. Berarti soal yang akan kita buat adalah soal pilihan ganda. Misalnya soal pertama, ya ini soal pertamanya. Kita tuliskan misalnya benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut, nah ini contohnya misalnya. Nah, ini optionnya atau pilihannya misalnya disebut apa? Disebut misalnya ini contohnya gitar. B, disebut sumber bunyi. Nah, misalnya lagi disebut apa? Misalnya resonansi. Kemudian yang keempat misalnya adalah getaran. Nah, maka kita pilih jawabannya apa? Ini soal pertama ya.
Kalau jawabannya adalah sumber bunyi, maka kita centang di sini yang sumber bunyi. Nah, kemudian waktu untuk menjawab, ini ada pilihannya ya. Waktu untuk menjawab misalnya ini adalah 30 detik. Nah, kita buat karena soalnya mungkin agak mudah, kita buat aja 20 detik. Nah, berarti ini 20 detik. Nah, ini sudah berarti kita save. Ini soal nomor pertama atau nomor 1. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan soalnya lagi, ini baru soal yang pertama ya. Kemudian kita tambahkan lagi lah di sini kalau kita mau kasih tambahan gambar juga ada ya. Ini soal yang pertama, maka kita tambah soalnya lagi misalnya ini. New question nomor 2. Masih di multiple ya. Oke, misalnya pertanyaan kedua lagi misalnya ya. Alat indera yang kita gunakan untuk mendengar adalah, nah ini misalnya apa alat indera yang kita gunakan untuk mendengar, misalnya A, mata, kemudian yang B, telinga, kemudian yang C ini adalah misalnya hidung, kemudian yang D misalnya kulit. Nah, jawabannya apa ya? Alat indera yang kita gunakan untuk mendengar adalah berarti apa? Telinga. Kita centang yang telinga ya, ini jawaban yang benar. Kemudian kita lihat lagi waktu yang kita butuhkan untuk membuat soal itu, untuk menjawab soal itu berapa. Karena gampang, mungkin kita buat dalam waktu 10 detik cukup ya, 10 detik. Oke, kemudian ini kita save. Nah, di sini udah ada 2 soal. Nah, misalnya kita kok susah-susah untuk membuat soal, kita bisa menggunakan teleport. Teleport itu kita mengambil soal yang sudah ada di kuisis ini ya. Kita kasih contoh. Jadi kita tidak harus membuat soal sendiri. Di sini juga sudah disediakan soalnya ya. Nah ini. Nah, kita klik teleport. Nah, di sini sudah ada banyak sekali ya soal. Ada tema 9 statik ini yang ada hubungannya. Misalnya kita pilih ya satu soal karena soalnya tadi adalah IPA. Mungkin kita klik salah satunya di sini ya. Ini tema 9 kelas 6 misalnya, kita klik di sini. Nah, kita pilih di sini soalnya. Nah, ini ada, perhatikan tabel berikut. Nah, jadi ada tambahan-tambahannya ya. Salah satu akibat terjadinya revolusi bumi. Jadi kita ambil soal yang relevan atau yang sesuai dengan soal yang kita buat. Nah, ini hubungannya dengan bunyi ya misalnya, atau yang ada hubungannya dengan IPA ya. Ini kita ambil salah satu, misalnya salah satu akibat dari revolusi bumi, tinggal kita add. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah tertambahkan ya, atau sudah ditambahkan. Jadi kita ada 3 soal, tetapi ingat kita perlu ngecek juga apakah jawaban dari soal ini benar akibat dari revolusi bumi ya. Jadi ada revolusi, ada rotasi bumi. Ini siang malam ini rotasi, gerak semua harian rotasi, matahari tampak bergerak dari timur ke barat rotasi. Berarti jawabannya benar ya. Terjadinya perbedaan musim. Oke. Setelah ini cukup 3 soal, kemudian kita kalau soalnya udah selesai tinggal kita klik ini. Done. Done artinya udah selesai ya, done ya. Oke. Sudah selesai. Ini kalau kita mau ngasih tambahan gambar ya. Ditambah boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian di sini select language, kita pilih bahasanya ya. Karena kita tinggalnya di Indonesia, kita pilih bahasanya Indonesia. Indonesia berarti ini Indonesia. Select grades, ini kita pilih misalnya kelasnya ya. Ini di misalnya kelas 4. Nah, kemudian who can see this quiz, siapa yang bisa melihat quiz ini? Public, visible to everyone ya. Boleh public, berarti semuanya bisa melihat quiz ini yang nanti yang kita kirim linknya. Oke, kita save. Sudah.
Nah, ini soalnya sudah jadi ya. Kemudian setelah soalnya jadi, kita akan membuatnya itu sebagai play live, itu artinya kita mainkan secara live atau langsung, apakah scene heavy atau homework ya, kita jadikan sebagai PR. Ini ada dua pilihan, jadi start untuk multiplayer itu ada dua pilihan, apakah kita mainkan secara langsung atau kita gunakan sebagai pekerjaan rumah. Nah, ini kita ambil satu contoh, misalnya kita play live atau kita mainkan secara langsung. Di sini juga ada 3 pilihan ya. Pick your game mode. Jadi permainannya itu kamu bisa kerjakan secara tim. Tim itu berarti secara berkelompok. Klasik, kalau klasik ini berarti dikerjakan secara individu ataupun tes. Kalau tes ini berarti ada penilaiannya di sini ya. Ini harus login dulu. Oke, kita coba satu misalnya yang klasik ya. Ya, klasik sudah kita pilih. Nah, ini ada timer, ada apa lah ini ya. Ini tambahan-tambahannya aja udah. Kemudian kita continue. Nah, oke, setelah kita lakukan seperti inilah. Ini jadi kita membutuhkan peserta yang akan mengerjakan soal kuisis ini ya. Nah, peserta yang akan mengerjakan soal kuisis ini berarti harus masuk dulu dengan cara join myquizzes.com, kemudian memasukkan kode permainannya ya. Kode permainannya. Jadi kita bisa kopikan kodenya. Misalnya kita sudah punya WA grup ya. Nanti kita bagikan aja kodenya, baru kita mulai ya. Jadi kita start. Nah, karena tidak ada pemain yang ada di sini, maka kita tidak bisa memulai permainan ini. Nah, coba sekarang akan kita tambahkan misalnya seorang pemain ya, join myquiz.com. Oke. Kita tuliskan aja join my quiz. Nah, join my quiz. Di sini nanti secara otomatis join a game. Join a game quiz. Nah, udah berarti kita akan bergabung untuk mengerjakan. Lah, ini kita diminta sebagai siswa untuk memasukkan kode yang sudah ada atau yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru kalian ya. Di sini kodenya adalah 870858, bisa ditulis ya. 870858. Oke, kita join berarti kita sebagai siswa ya. Oke. Secara otomatis ini ya, siswanya namanya adalah Devina Mutia misalnya ya. Oke, start game. Nah, setelah start game maka kita nunggu di sini ya sebagai gurunya. Nah, sudah ada peserta 1 baru bisa kita mulai start. Nah, kalau sudah ada pesertanya, nah ini kita sangat asik sekali seperti main game ya. Ini ada musiknya, ini bisa kita matikan juga kalau mengganggu ya. Nah, oke, sekarang sebagai siswa, lah ini juga sudah dimulai permainannya ya. Oke. Nah, ini misalnya pertanyaan pertama, alat indera yang kita gunakan untuk mendengar adalah apa jawabannya? Kita kerjakan misalnya telinga. Nah, betul. Nanti kita bisa tahu berapa nilai kita ya. Nah, kita dapat skor 640. Kemudian soal yang kedua, salah satu akibat dari revolusi bumi yaitu misalnya kita jawabnya salah, gerak semu harian matahari. Oh, ternyata jawaban yang betul adalah terjadinya perbedaan musim tadi ya. Nilai kita tetap 640. Pertanyaan selanjutnya, benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, jawaban kita benar. Nah, ini hanya bantuan-bantuan ya. Oke, nilai kita bertambah menjadi 1500. Nah, salah satu akibat dari revolusi bumi, nah tadi ini kita dapat kesempatan untuk mengulang jawaban yang kita jawab salah. Jadi akibat dari revolusi bumi itu yang benar adalah terjadinya perbedaan musim. Oke. Setelah itu, nah kita akan melihat nilai kita berapa di sini terlihat ya. Peringkatnya berapa? Peringkat 1 karena pesertanya cuman
1 orang. Ternyata jawaban kita adalah benar semua karena kita tadi mendapatkan kesempatan untuk mengulang ya. Jadi itu juga bisa disetting, hanya bisa menjawab selama 1 kali. Ini sebagai siswa udah tahu. Sekarang sebagai gurunya seperti apa? Kita lihat hasil yang ditampilkan di gurunya. Oh, ternyata yang bermain di sini adalah Devina Mutia ya. Nilainya 2100 karena ketiga-tiganya betul. Nah, ini nanti kalau ada beberapa peserta nanti bisa kita lihat termasuk rankingnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya pembelajaran atau tutorial bagaimana kita mengerjakan soal dan juga membuat soal dengan menggunakan quizzes ya. Mudah bukan? Oke. Oke, sekarang kita lihat di sini hasilnya juga sudah tampak ya. Oke. Mungkin ini dulu pembahasan tentang quizzes, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.